Halo Bapak Ibu sekalian, kembali bersama saya Pak Sul di channel Guru Kreatif 4.0. Baik Bapak Ibu sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bapak Ibu, untuk video kali ini kami kembali akan membahas tes observasi diri P3K tahun 2023. Nah teman-teman, video kali ini merupakan video part 2. Part satunya dapat teman-teman nonton di video sebelum ini. Dan semoga dengan adanya video kali ini bisa membantu teman-teman untuk lolos seleksi ASN P3K tahun ini. Amin ya robbal alamin. Nah teman-teman, di part 1 kemarin saya telah menjelaskan bahwa tes observasi diri sendiri itu teman-teman ada dua yang dinilai. Yang pertama adalah penilaian kompetensi dan yang kedua adalah penilaian kinerja. Penilaian kompetensi ini teman-teman ada 9 kisi-kisi instrumen yang harus teman-teman kuasai. Jadi teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya, saya telah menjelaskan ini. Kemudian untuk penilaian kinerja teman-teman ada 4 kisi-kisi juga yang harus teman-teman kuasai, dan saya juga pernah jelaskan ini di video part 1, video sebelumnya. Mulai dari orientasi pelayanan, komitmen, kerjasama, dan kepemimpinan. Jadi teman-teman cek aja ya video sebelumnya. Di part 1 kemarin teman-teman ada soal bonus yang kami berikan. Soalnya seperti ini. Anda adalah seorang wali kelas. Suatu hari, peserta didik mengeluhkan cara pengajaran salah satu guru senior. Guru tersebut sering memberikan tugas, namun jarang menjelaskan penyelesaian soal kepada peserta didik. Hal yang sebaiknya Anda lakukan sebagai wali kelas ialah A. Meminta peserta didik agar memahami pola pengajaran yang dilakukan guru tersebut. B. Mengkritisi secara langsung cara mengajar guru tersebut meskipun senior Anda. C. Mengkomunikasikan permasalahan tersebut melalui kepala sekolah agar disampaikan kepada guru yang bersangkutan. D. Meminta peserta didik agar menyampaikannya secara langsung kepada guru yang bersangkutan. Nah, teman-teman, untuk soal ini teman-teman jelas sekali jawaban yang benar adalah bagian C. Jadi jika ada permasalahan seperti ini teman-teman, hal yang sebaiknya teman-teman lakukan adalah mengkomunikasikan permasalahan yang terjadi kepada pimpinan atau kepala sekolah. Biarkanlah kepala sekolah atau pimpinan yang menyampaikan permasalahan tersebut kepada guru yang bersangkutan. Dan saya rasa itu lebih bagus, lebih bijaksana daripada opsi A, B, dan D. Jadi jelas ya Bapak Ibu, jadi congrats bagi Bapak Ibu yang memilih opsi C sebagai jawaban Bapak Ibu karena jawaban tersebut adalah jawaban yang benar. Oke, baik teman-teman, sebelum kita lanjut saya ingin mengingatkan kembali teman-teman, jadi ini sangat penting bagi teman-teman untuk curi start belajar. Jadi seperti di seleksi kemarin teman-teman, P3K tahun 2022, 2 tahun sebelumnya teman-teman, 2020 kalau nggak salah. Banyak teman-teman yang lolos, bahkan ribuan, bahkan puluhan ribu teman-teman yang lolos berkat bergabung bersama kami di kelas premium dan simulasi P3K. Nah, untuk begitu teman-teman, tahun ini juga kami masih akan membuka kelas premium ini atau bimbel P3K oleh guru kreatif. Nah, jika teman-teman berminat, teman-teman bisa japri kami melalui WA. Kemudian teman-teman bisa DM kami di Instagram Sulnana. Dan semua link ini dapat teman-teman lihat di kolom deskripsi untuk memudahkan teman-teman mengaksesnya. Oke, sekali lagi teman-teman ya, saya tunggu teman-teman bergabung bersama kami di kelas premium dan simulasi P3K tahun 2023 by Guru Kreatif. Oke, baik teman-teman, kita langsung ke soal nomor 1 untuk video kali ini. Soalnya seperti ini Bapak Ibu. Anda seorang guru yang sedang mengajar di sebuah sekolah. Ketika sedang memberikan pelajaran, salah satu peserta didik sibuk dengan smartphone dan sesekali menginterupsi Anda ketika menjelaskan di kelas dengan ucapan yang menantang dan terkesan tidak sopan. Tindakan yang Anda lakukan pada situasi tersebut ialah A. Meminta peserta didik tersebut untuk segera berhenti dan menanyakan perilakunya secara langsung karena mengganggu proses pembelajaran. B. Memaklumi perilaku peserta didik dan melanjutkan proses pembelajaran di kelas. C.
meminta peserta didik tersebut untuk segera berhenti bermain smartphone dan meredakan emosi dan menenangkan diri terlebih dahulu. Kemudian berbicara dengan siswa tersebut secara baik-baik untuk menyelesaikan masalah. Dan D. Memberikan suasana kelas tenang dan memandangi peserta didik sampai ia sadar akan perilakunya sebelum melanjutkan proses pembelajaran. Jadi teman-teman, untuk soal ini ingat jika ini sangat sering kita alami teman-temannya di kelas, seringkali kadangkala ada siswa kita yang merasa mungkin sok pintar dan sebagainya sehingga dia selalu menginterupsi kita dengan ucapan yang menantang atau terkesan tidak sopan, atau kalau selain teman-teman seperti ini ada siswa kita memang pada dasarnya siswa yang karakternya agak kurang baik, sibuk memainkan smartphone, kemudian menginterupsi kita dan menanyakan kita sesuatu hal yang kalimat yang tidak sopan. Jadi untuk kasus seperti ini teman-teman, hal yang sebaiknya yang teman-teman lakukan adalah ini teman-teman. Jadi kita minta siswa kita ini untuk berhenti dulu bermain gadget. Setelah itu kita nggak boleh marah teman-teman. Kita bagaimana sebaik mungkin teman-teman kita kendalikan emosi kita kendalikan diri kita, redakan emosi kita, kemudian kita tenangkan diri kita, kemudian kita berbicara kepada siswa tersebut secara baik-baik. Ingat teman-teman, ketika kita berbicara langsung dengan kalimat yang tidak sopan misalnya kepada siswa didik kita, jadi apa bedanya kita dengan siswa tersebut? Oleh karena itu teman-teman, jika ada lagi soal seperti ini yang muncul, ini salah satu soal pengendalian diri, maka caranya adalah kita tenangkan diri kita, kemudian kita meminta siswa kita ini untuk berhenti melakukan aktivitas itu dulu, redakan emosi kita, tenangkan diri kita, kemudian barulah kita berbicara dengan siswa tersebut. Oke, jelas ya Bapak Ibu untuk soal nomor 1. Next, kita ke soal nomor 2. Soalnya seperti ini. Anda adalah seorang guru yang baru saja memulai karir di sekolah. Anda memiliki peserta didik yang berasal dari beragam latar belakang, termasuk latar belakang ekonomi yang berbeda. Salah satu peserta didik Anda adalah seorang anak dari keluarga kurang mampu yang seringkali terlambat datang ke sekolah. Tindakan yang Anda lakukan pada situasi tersebut ialah A. Menegur peserta didik secara terbuka dan mendiskusikannya di depan kelas agar dapat menjadi pelajaran untuk teman-temannya. B. Menegur peserta didik dan memakluminya karena menganggap keterlambatan peserta didik bukan hal yang perlu dipermasalahkan. C. Menegur peserta didik dan mendiskusikan keterlambatan peserta didik yang bersangkutan untuk mencari solusi bersama dalam mengatasi masalah tersebut. D. Menegur peserta didik dan meminta orang tua untuk datang ke sekolah karena perilaku terlambat terlampau sering dilakukan. Nah teman-teman, ini juga kasus yang paling sering terjadi teman-teman. Oleh karena itu sebagai seorang pengajar teman-teman, sebelum kita mengajar kita harus mengetahui semua karakteristik peserta didik kita. Jadi ada salah satu modul pedagogi teman-teman, karakter peserta didik. Jadi bagaimana kita mengetahui karakter semua siswa yang kita ajar, mulai dari umurnya, status sosialnya, kemudian motivasi belajarnya, status ekonominya, gaya belajarnya, dan sebagainya. Ini penting mengingat sehingga kita bisa memberikan pembelajaran sesuai dengan minat mereka. Nah, jika permasalahan seperti ini teman-teman, ini salah satu karakter peserta didik, yakni dari latar belakang ekonomi, siswa kita ini kurang mampu teman-teman. Jadi untuk masalah seperti ini, solusi yang tepat yang kita lakukan sebagai seorang pengajar adalah ini teman-teman, bagian C. Jadi tidak apa-apa kita tegur peserta didik kita ini teman-teman, kemudian kita diskusikan keterlambatannya ke sekolah. Kenapa terlambat dan sebagainya. Bisa saja teman-teman beliau terlambat ini karena mungkin bekerja dulu atau berdagang dulu di pagi hari untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya. Karena apalagi anak didik kita ini berasal dari keluarga yang kurang mampu. Jadi jika ada seperti ini kita tegur siswa kita secara baik-baik. Kemudian kita mendiskusikan, kita berbicara kepada beliau secara baik-baik pula mengapa terlambat. Setelah itu kita carikan solusi untuk mengatasi masalah terlambatnya. Jadi jelas ya Bapak Ibu untuk soal nomor 2 yang benar adalah bagian C.
Next, kita ke soal nomor 3. Soalnya seperti ini. Pada tiap akhir semester, pihak sekolah akan memberikan rapor kepada orang tua atau wali peserta didik. Di sekolah, Anda menghadapi orang tua atau wali peserta didik yang berada jauh dari lokasi dan harus menempuh perjalanan cukup jauh. Melihat situasi tersebut, langkah yang Anda lakukan ialah A. Meminta anggaran untuk mengirimkan rapor via pos kepada wali peserta didik yang sulit menjangkau lokasi sekolah. B. Mengusulkan kepada pihak sekolah penggunaan rapor dengan perangkat lunak agar dapat diakses dari jauh. C. Meminta orang tua atau wali peserta didik untuk tetap hadir pada waktu yang telah ditentukan oleh sekolah. Dan D. Memberikan rapor kepada peserta didik secara langsung tanpa persetujuan orang tua atau wali peserta didik. Nah, teman-teman, soal ini teman-teman tentang pembelajaran abad 21. Jadi, teman-teman, bagaimana kita memaksimalkan teknologi dalam pembelajaran maupun di luar pembelajaran. Nah, teman-teman, pada soal ini teman-teman kasusnya adalah kadangkala memang teman-teman ada siswa kita ini yang rumahnya jauh dari sekolah. Biasanya mereka ngekos di sekitar sekolah ataupun kontrak rumah. Nah, teman-teman, jika kasus seperti ini solusinya adalah teman-teman bagaimana kita memanfaatkan teknologi secara maksimal atau pada pembelajaran abad 21 bagaimana pengintegrasian TIK dalam pembelajaran. Jadi untuk soal ini teman-teman yang sudah mengintegrasikan TIK adalah ada di bagian B. Jadi bagaimana kita usulkan kepada pihak sekolah teman-teman penggunaan rapor dengan perangkat lunak agar dapat diakses dari jauh. Jadi teman-teman orang tua siswa yang jauh rumahnya ini bisa mengunduh rapor melalui perangkat lunak yang telah kita buat. Jadi jelas ya untuk soal nomor 3. Next kita ke soal nomor 4. Soalnya seperti ini Bapak Ibu. Pada tiap akhir semester, pihak sekolah akan memberikan rapor kepada orang tua atau wali peserta didik. Kok sama ya teman-teman? Sorry ya. Oke. Next teman-teman kita skip yang nomor 4. Karena sama soalnya dengan soal nomor 3. Next kita ke soal nomor 5. Soalnya seperti ini Bapak Ibu. Kampanye politik sudah mulai terlihat menjelang pemilu nasional. Beberapa guru senior terlihat membela masing-masing jagoannya dari berbagai partai. Hal ini terkadang berujung pada pertengkaran emosi antar guru. Hal yang sebaiknya dilakukan oleh Pak Putra sebagai guru muda dalam menghadapi hal tersebut ialah A. Menjaga kestabilan emosi, tetap menenangkan diri dan tidak larut dalam sentimen negatif yang ditimbulkan. B. Mencoba mengendalikan suasana dengan meminta para guru yang berdebat untuk duduk dan diskusi. C. Memediasi dan memperbaiki hubungan pihak yang terlibat dan secara implisit tetap mendukung kubu yang sesuai. Dan D. Tidak memihak salah satu guru setelah ada instruksi dari pimpinan sekolah, meskipun ada kubu yang dibela. Ingat teman-teman, saat ini lagi marak-maraknya kampanye politik. Ingat teman-teman, seorang guru ini harus seseorang yang harusnya netral, ASN teman-teman. Jika teman-teman menemukan kasus seperti ini, adalah hal yang teman-teman lakukan adalah pengendalian diri, yakni bagian A. Teman-teman harus menjaga kestabilan emosi teman-teman. Jangan mudah marah, jangan mudah terpengaruh, jangan mudah terprovokasi. Jadi tetap menenangkan diri dan tidak larut dalam sentimen negatif yang ditimbulkan. Jadi ini nanti adalah hal yang akan teman-teman lakukan ke depannya, apalagi sekarang menjelang pemilu nasional. Oke. Jelas ya teman-teman untuk soal nomor 5. Jadi ini soal untuk pengendalian diri. Oke. Nah teman-teman, seperti biasanya di akhir video saya selalu memberikan soal bonus dan saya mohon teman-teman untuk menuliskan jawaban teman-teman di kolom komentar. Soalnya seperti ini. Sekolah Anda mulai menerapkan kurikulum merdeka, yang mana pembelajaran dilakukan dengan memanfaatkan teknologi. Namun, banyak peserta didik yang masih belum bisa beradaptasi dengan kebiasaan baru. Hal yang sebaiknya Anda lakukan sebagai pengajar di kelas ialah A. Memadukan pembelajaran antara kurikulum lama dan baru. B. Melakukan pembelajaran sesuai dengan analisis kebutuhan peserta didik. C. Melakukan pembelajaran sesuai dengan penerapan kurikulum baru yang digunakan.
Dan D. Mengikuti cara guru lain dalam pembelajaran di kelas. Nah, teman-teman, jawaban teman-teman silakan dituliskan di kolom komentar dan alasannya memilih jawaban tersebut. Nah, teman-teman, di akhir video saya ingin mengingatkan kembali teman-teman. Jadi, saya tunggu teman-teman bergabung bersama kami di kelas premium dan simulasi P3K 2023 oleh Guru Kreatif. Jika teman-teman berminat, japri kami di WA ya. Atau teman-teman bisa DM kami di Instagram Sulnana. Dan semua link ini kami akan sertakan di kolom deskripsi. Baik, teman-teman, cukup sekian untuk video kali ini. Semoga video kali ini berkah dan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan doa kami teman-teman, semoga teman-teman dimudahkan rezekinya dan diloloskan P3K tahun ini. Selamat berjuang, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.